Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah, serta salawat dan salam buat baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai tema khutbah kita pada siang ini adalah hujan dan istighfar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada zaman Nabi Musa pernah terjadi kemarau panjang, di mana tanaman-tanaman sudah kering, ternak-ternak juga sudah kehausan, bahkan kaum Bani Israel pun sudah banyak yang terancam sakit karena kekurangan minum dan keterbatasan air karena kemarau yang sudah sangat panjang. Lalu kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan hujan, agar Allah menghentikan kemarau panjang yang sudah membuat penderitaan mereka. Setelah beberapa kali salat dan permohonan secara bersama-sama dengan dikumpulkan oleh Nabi Musa di lapangan dilakukan, berhari-hari permohonan doa itu dipanjatkan, tapi Allah masih belum menurunkan hujan. Sehingga pada malam harinya secara sendirian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah dan menanyakan kepada Allah, kenapa meskipun mereka sudah bermohon secara bersama-sama, tapi hujan masih belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian melalui wahyu disampaikanlah kepada Musa bahwa Allah masih belum mau menurunkan hujan karena ada di antara kaumnya, ada salah seorang di antara kaumnya yang bermaksiat kepada Allah, yang masih belum bertaubat dari kesalahan dan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah menahan hujan itu. Lalu kemudian pada besok harinya Musa kembali mengumpulkan kaumnya untuk menyampaikan informasi yang telah dia terima melalui wahyu itu, bahwa hujan masih belum Allah turunkan kepada kita karena ada di antara kita yang bermaksiat kepada Allah dan tidak memohon ampun
serta bertobat atas kemaksiatannya itu. Dan Allah tidak akan menurunkan hujan sebelum pelaku dosa itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kaum Bani Israel sudah saling melihat dan melirik, siapa kira-kira yang berdosa itu? Karena Allah juga tidak menyampaikan kepada Nabi Musa siapa orang yang dimaksud. Lalu ada seseorang yang memang merasakan bahwa mungkin dosanya lah yang membuat hujan ini tidak diturunkan oleh Allah. Lalu dia menjadi dilematis. Ketika dia keluar dari barisan dan perkumpulan, tentu semua orang akan tahu bahwa gara-gara dialah hujan tidak diturunkan oleh Allah. Maka akhirnya dalam kebersamaannya itu, di dalam hatinya, dia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Dengan sungguh-sungguh tanpa diketahui oleh orang yang sedang bingung di sekitarnya, mencari siapa pelaku dosa itu. Lalu secara tiba-tiba pada saat itu juga hujan pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian disampaikan melalui wahyu kepada Nabi Musa bahwa Allah sudah menurunkan hujan karena pelaku dosa itu sudah bertaubat. Lalu karena ketika Nabi Musa menanyakan kepada Allah siapa dia, lalu disampaikan lagi, ketika dia bermaksiat saja dia kami rahasiakan kepadamu. Lalu tentu ketika dia sudah bertaubat, tidak mungkin lebih pantas dia kami rahasiakan kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa poin yang bisa kita ambil dari riwayat ini? Bahwa ketika terjadi kemarau yang panjang, ketika hujan sudah lama tidak turun, maka patut diduga atau diduga kuat bahwa rahmat ini Allah tahan, mungkin karena dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya secara substansi riwayat ini juga relevan dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Apa yang akan terjadi ketika kita mohon ampun kepada Allah, ketika kita beristighfar, ketika kita bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Maka janji Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrar, maka niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat di atasmu dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah juga akan mengaruniakan kepadamu rizki, kekayaan, wa banin, dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan Allah juga akan menjadikan untukmu taman-taman dan sungai-sungai. Maka dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa di antara proses, di antara syarat yang harus kita penuhi ketika kita menginginkan hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah istaghfiru rabbakum. Dalam ayat lain juga dikatakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kamu kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar, baru niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. Maka kondisi hari ini yang mungkin sudah lama hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah mungkin berdampak terhadap kehidupan kita,
Maka belajar kita dengan riwayat Nabi Musa tadi. Mari kita berpraduga kepada diri kita masing-masing bahwa mungkin hujan ini tidak Allah turunkan karena salah kita, karena dosa kita, bukan salah dan dosa orang lain. Maka oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini, di antara amal yang harus banyak kita lakukan adalah banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari segala bentuk dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena mungkin tidak ada hari yang kita lewati tanpa dosa, tidak ada waktu yang kita jalani tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin perintahnya yang sering kita abaikan, panggilannya yang mungkin sering kita lalaikan, atau bahkan kebencian dan larangannya yang justru malah menjadi kesibukan. Maka wajar ketika ini yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah menahan rahmatnya dalam kehidupan kita. Walaupun di balik itu Allah ingin kita datang kembali menghadap kepadanya, kita datang memohon ampun kepadanya, kita datang untuk bertaubat kepadanya. Dan ketika itu dilakukan, barulah apa yang Allah janjikan itu akan kita dapatkan. Makanya apapun kesulitan dalam kehidupan ini, termasuk kemarau yang panjang, kesulitan ekonomi, kehidupan yang sempit, maka di antara solusi yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, berbanyaklah beristighfar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, melazimkan mohon ampun kepada Allah setiap saat, maka ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja, maka Allah akan menjadikan untuknya dari setiap kesulitan yang dia alami makhraj, solusi. Jadi Allah akan berikan solusi dari setiap kesulitan yang dia jalani. Wa min kulli hammin faraj, dari kegundahan, kegalauan, kecemasan, stres, depresi dan segala macam, maka Allah akan berikan kelapangan, ketenangan dan ketenteraman. Bahkan Rasul juga katakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan istighfar yang dilazimkan itu, maka Allah juga akan memberikan kita rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita hanya mengandalkan istighfar setelah sholat 5 waktu, maka tentu sangat terbatas istighfar yang kita lakukan. Maka dalam konteks ini, pertama kita harus meningkatkan kuantitasnya, jumlah. Jadi kita mohon ampun kepada Allah, membaca kalimat diantaranya astaghfirullah atau astaghfirullahalazim. Jangan hanya sebatas sesudah sholat saja, tetapi setiap waktu kita bisa beristighfar. Sambil berjalan dari rumah ke masjid kita bisa beristighfar, dari masjid ke rumah kita bisa beristighfar, berjalan dari rumah ke kantor kita bisa istighfar, sambil duduk di warung menunggu pembeli kita bisa istighfar. Maka lazimkan istighfar dalam kehidupan kita. Andaikan 1 menit saja waktu yang kita lewati dengan beristighfar, itu tidak kurang 50 kali kita sudah beristighfar dalam 1 menit saja. Andaikan 10 menit, berarti kita sudah bisa beristighfar 500 kali. 20 menit sudah bisa beristighfar 1000 kali. Maka hiasi lidah kita dengan kalimat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, selain dari memperbanyak kuantitasnya, tentu juga istighfar itu tidak hanya sebatas di lisan, tapi betul-betul kita juga cek satu persatu apa dosa-dosa yang kita lakukan
lakukan kepada Allah. Kalau perlu, dari setiap istighfar itu kita daftarkan dosa mana yang sedang kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam riwayat dijelaskan, ada yang menjelaskan 70 kali beristighfar sehari minimal. Ada yang menjelaskan 100 kali minimal. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya dosa sama sekali, maka sudah 100 minimal. Maka tentu kita orang yang pasti pernah melakukan dosa, atau bahkan tidak ada hari yang kita lalui tanpa berbuat dosa, maka ribuan kali istighfar kita sehari barangkali belum sebanding dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara sunnah yang diajarkan melalui sunnah Rasul, termasuk juga apa yang kita fahami dari ayat tadi, maka ketika kita memang ingin kemarau ini dihentikan oleh Allah, hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara aktivitas yang harus kita perbanyak adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum ini untuk introspeksi diri. Dan kita garis bawahi sekali lagi, introspeksi diri kita. Jangan justru kita menduga-duga orang lain bahwa hujan ini tidak turun karena dosa sianu, karena maksiat sianu. Bukan. Hujan ini tidak turun mungkin karena dosa saya, mungkin karena maksiat saya. Makanya saya harus beristighfar dan mohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan maksiat yang dilakukan. Maka insya Allah ketika ini kita lakukan, janji Allah pasti akan terjadi. Faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya hujan akan Allah turunkan dari langit. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah diantara yang perlu kita sikapi dengan situasi dan kondisi hari ini. Selain itu juga disunnahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat istisqa. Di antara waktu terbaik sebenarnya itu dilaksanakan di waktu duha dan dilaksanakan di lapangan. Tetapi juga jumhur ulama fikih membolehkan ketika istisqa itu juga dilaksanakan setelah melakukan sholat Jumat. Maka tidak salah ketika nanti sesudah kita sholat Jumat, kita langsung melaksanakan sholat istisqa, meskipun tidak lagi diulang khutbah istisqa secara khusus, karena itu juga sesuatu yang sunnah dan juga sudah ada khutbah Jumat sebelumnya. Maka mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah kita bersama dan kemudian diiringi dengan istighfar dan taubat kita masing-masing setiap saat, maka mudah-mudahan Allah menurunkan hujan dan rahmatnya bagi kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فرسل السماء علينا مدرارا، فرسل السماء علينا مدرارا، فرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم